Di sebuah desa tua di tepian Sungai Mahakam, masyarakat sering mendengar cerita tentang kekuatan gaib yang tersembunyi di dalam air. Para tetua menyebut bahwa di kedalaman sungai bersemayam seekor siluman ular yang memiliki wajah cantik menyerupai manusia. Kisah itu diwariskan turun-temurun, menjadi bagian dari sejarah lisan yang tak pernah hilang. Orang-orang percaya, siapapun yang berani membuat perjanjian dengannya akan memperoleh kekayaan berlimpah. Namun, balasannya tidak pernah ringan. Pada awal abad ke-19, saat perdagangan rempah dan batu mulia marak di Kalimantan, cerita itu kembali mencuat. Seorang pedagang miskin bernama Rahman sering mendengar bisikan gaib ketika ia termenung di tepi sungai. Bisikan itu menjanjikan emas, intan, dan kejayaan jika ia mau melakukan pertemuan dengan makhluk penjaga sungai. Rahman yang kala itu sedang terlilit hutang, mulai tergoda untuk mempercayainya. Bagi Rahman, jalan gaib mungkin satu-satunya harapan. Penduduk desa kerap memperingatkan Rahman agar tidak bermain dengan kekuatan siluman ular. Mereka berkata, banyak orang kaya mendadak yang akhirnya lenyap tanpa jejak. Namun, hasrat manusia kerap lebih kuat dari nasihat. Malam itu, Rahman memutuskan menyiapkan sesajen sederhana berupa ayam hitam, dupa, dan kendi berisi air sungai. Ia berniat memanggil roh penunggu. Itulah awal dari perjalanan kelam yang akan dikenang sepanjang sejarah desanya. Malam itu, bulan purnama menggantung penuh di langit, menerangi permukaan Sungai Mahakam yang berkilau bagai cermin. Rahman berjalan perlahan ke tepi sungai, membawa sesajen yang sudah ia siapkan. Hatinya berdebar kencang, antara takut dan berharap. Angin malam berhembus dingin, membuat bulu kuduknya meremang. Namun langkahnya tidak lagi bisa ditarik kembali. Ketika dupa dinyalakan, asap putih melayang-layang seperti membentuk pusaran di udara. Suara riak air tiba-tiba terdengar lebih keras dari biasanya. Rahman menunduk, membaca doa yang diajarkan neneknya, meski ia sendiri tidak yakin apakah doa itu mampu melindunginya. Lalu terdengar bisikan halus, namun jelas, menyebut namanya berulang kali. Ia mendongak, melihat bayangan besar melata di permukaan air. Dari dalam sungai muncul seekor ular raksasa dengan sisik hijau berkilau, namun kepalanya perlahan berubah menjadi wajah perempuan yang sangat cantik. Mata sang siluman menatap tajam, seolah menembus lubuk hati Rahman. "Engkau memanggilku, wahai manusia?" ucapnya dengan suara merdu namun menakutkan. Rahman gemetar, tapi ia memberanikan diri untuk menjawab. Malam itu, sejarah hidupnya berubah selamanya. Rahman menundukkan kepala, tak berani menatap langsung wajah siluman ular. Tubuhnya gemetar, namun ia memaksa diri untuk berbicara. "Aku datang untuk mencari jalan keluar dari kemiskinan," ucapnya lirih. Siluman itu tersenyum samar, menampakkan gigi putih yang sedikit runcing. Ia lalu mendekat, membuat udara di sekitar terasa lebih dingin. "Manusia serakah selalu datang padaku," kata sang siluman dengan nada tenang. "Aku bisa memberimu emas, intan, dan kekayaan yang tak akan habis 7 turunan. Tapi ada syarat yang harus kau tepati." Rahman mendengarkan dengan penuh rasa takut bercampur penasaran. Ia merasa tak ada pilihan lain. Hutang-hutangnya sudah menjerat dan keluarganya hampir kehilangan rumah. Syarat itu sederhana namun mengerikan. Rahman harus menyerahkan darah keturunannya kelak sebagai gantinya. Jika tidak, kekayaannya akan musnah dan nyawanya akan direnggut. Rahman terdiam lama, menimbang. Namun dalam hatinya ia merasa hidupnya sudah terlalu terpojok. Malam itu, ia mengangguk setuju. Siluman ular pun tersenyum puas. Tanda perjanjian gaib telah dimulai. Keesokan paginya, Rahman terbangun dengan rasa aneh di tubuhnya. Ia menemukan sebuah peti kecil di sudut rumah,
berisi emas berkilauan. Tak ada yang tahu dari mana datangnya, seolah emas itu muncul begitu saja dari dasar sungai. Rahman terkejut sekaligus girang. Semua hutangnya bisa segera dilunasi. Ia segera menjual sebagian emas kepada seorang saudagar besar. Sang saudagar heran dari mana Rahman mendapatkannya, tapi tak berani banyak bertanya. Dalam sekejap, Rahman berubah dari pedagang kecil miskin menjadi salah satu orang terkaya di desanya. Rumahnya diperbaiki, kebunnya diperluas, dan pelayan-pelayan pun berdatangan. Semua orang mulai menaruh hormat kepadanya, namun bisikan-bisikan gaib tidak berhenti. Setiap malam, Rahman masih mendengar suara siluman ular memanggil namanya. "Jangan lupa janjimu, wahai manusia," begitu suaranya bergaung di telinganya. Rahman mencoba menutup telinga, tapi rasa takutnya semakin kuat. Ia tahu, kekayaan ini bukan miliknya sepenuhnya, melainkan hutang besar yang kelak harus dibayar mahal. Dalam hitungan bulan, kehidupan Rahman berubah drastis. Orang-orang desa yang dulu meremehkannya kini berebut mencari kedekatan dengannya. Ia mulai membeli tanah, memperluas pengaruh, dan bahkan menikahi seorang gadis cantik dari keluarga terpandang. Semua mata tertuju padanya, menganggapnya sebagai teladan kesuksesan. Namun tidak ada yang tahu rahasia di balik itu. Setiap kali Rahman menatap air sungai, ia teringat wajah siluman ular. Ada rasa takut sekaligus rasa syukur yang bercampur. Kekayaan memang nyata, tapi ketenangan jiwa semakin jauh darinya. Dalam tidurnya, mimpi buruk sering datang. Ia melihat ular raksasa melilit tubuhnya, seolah menagih janji yang sudah terucap. Rahman mencoba menenangkan hati dengan sedekah dan ibadah, berharap bisa menghapus dosa yang telah ia lakukan. Namun, semakin banyak ia memberi, semakin besar pula kekayaannya datang. Keanehan ini membuatnya sadar, semakin ia berusaha melepaskan diri, semakin kuat ikatan gaib itu menjeratnya. Desa mulai digemparkan oleh kejadian-kejadian aneh. Beberapa kali, warga melihat ular besar muncul di tepi sungai dekat rumah Rahman. Hewan ternak mendadak mati tanpa sebab, hanya meninggalkan bekas gigitan seperti ular. Anak-anak kecil sering menangis histeris ketika melewati rumahnya, seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata. Rahman berusaha menutup semua kabar itu. Ia menyogok orang-orang yang berani bersuara dan membangun citra sebagai dermawan desa. Namun di balik itu, rasa cemasnya semakin dalam. Istrinya pun mulai mengeluhkan mimpi buruk yang sama. Didatangi seorang perempuan cantik berwajah pucat dengan mata ular. Mimpi itu selalu diiringi suara berbisik. "Janji belum lunas?" Seorang tetua desa mendatangi Rahman secara diam-diam. Ia memperingatkan bahwa kekayaan yang datang terlalu cepat pasti ada bayaran besar di baliknya. "Siluman ular tidak pernah memberi tanpa mengambil," katanya. Rahman hanya diam karena di dalam hatinya ia tahu ucapan itu benar. Tapi ia sudah terlanjur terlalu jauh untuk mundur. Beberapa tahun kemudian, istri Rahman melahirkan seorang anak laki-laki. Kelahiran itu membawa sukacita besar bagi keluarga, sekaligus ketakutan mendalam bagi Rahman. Ia teringat jelas janji yang dibuat malam itu. Keturunannya kelak menjadi bagian dari bayaran perjanjian. Bayi itu mungil, sehat, dan sangat mirip ibunya. Namun, ada hal ganjil sejak hari pertama. Setiap kali bayi itu tidur, sisik tipis berwarna hijau samar terlihat di lengan dan lehernya. Istri Rahman menangis ketakutan, tapi Rahman memintanya diam demi menjaga rahasia. "Anak ini harus kita lindungi dengan apapun caranya," katanya, meski ia sendiri tidak tahu bagaimana. Warga desa mulai bergosip karena bayi itu sering menatap dengan mata tajam yang tidak biasa bagi anak kecil.
Beberapa orang bahkan berani berkata bahwa darah siluman mengalir dalam tubuhnya. Rahman marah besar mendengar gosip itu, tapi ia tak bisa menyangkal dalam hatinya. Janji gaib mulai menuntut wujudnya. Untuk menutupi kegelisahannya, Rahman mengadakan pesta besar yang belum pernah terjadi sebelumnya di desanya. Berbulan-bulan ia menyiapkan perayaan dengan makanan melimpah, musik, dan tarian. Semua orang diundang, bahkan pedagang dari kota jauh datang hanya untuk melihat kemewahan itu. Rahman ingin menunjukkan bahwa dirinya benar-benar telah berjaya. Namun, malam pesta berlangsung aneh. Saat tamu-tamu menari dan tertawa, beberapa orang bersumpah melihat bayangan ular melintas di antara kerumunan. Kendi-kendi arak bergetar seolah disentuh sesuatu, dan beberapa kali lampu minyak padam tanpa sebab. Orang-orang mulai berbisik bahwa ada kekuatan gaib yang hadir dalam pesta tersebut. Di tengah pesta, Rahman melihat sosok perempuan cantik dengan mata hijau menatapnya dari kejauhan. Ia tahu betul siapa sosok itu. Siluman ular hadir, meski hanya dalam wujud bayangan. Senyumnya menyiratkan peringatan. Janji tidak boleh dilupakan. Rahman gemetar, meski ia berusaha menyembunyikan ketakutan di balik senyuman palsu. Beberapa bulan setelah pesta, bencana menimpa desa. Banjir besar melanda, menghanyutkan rumah-rumah di tepi sungai. Aneh sekali, rumah Rahman justru tetap berdiri kokoh tanpa rusak sedikit pun. Warga mulai curiga, menganggap Rahman mendapat perlindungan gaib dari penunggu sungai. Bisikan-bisikan kecurigaan itu semakin keras terdengar. Tak lama kemudian, seorang sahabat lama Rahman ditemukan tewas di tepi sungai. Tubuhnya penuh luka seperti dililit ular besar. Warga desa yakin itu peringatan dari alam, bahwa ada perjanjian terlarang yang mengganggu keseimbangan. Nama Rahman mulai disebut-sebut, meski tak ada yang berani menuduh langsung. Rahman sendiri dilanda ketakutan. Ia merasa sahabatnya mati karena dirinya. Dalam mimpinya, siluman ular muncul dan berkata, "Hutang belum lunas, tapi darah sudah mulai kutagih." Rahman terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Ia sadar bahwa perjanjian itu tidak akan bisa ia hindari selamanya. Rahman semakin berhati-hati menjaga rahasianya. Ia membayar orang-orang untuk membungkam gosip dan menyogok tetua desa agar tidak menyelidiki lebih jauh. Namun, semakin ia mencoba menutupinya, semakin banyak tanda-tanda gaib yang muncul. Malam-malam di rumahnya dipenuhi suara desis ular yang tak pernah hilang. Anaknya yang mulai tumbuh besar juga semakin menunjukkan tanda aneh. Sisik di kulitnya makin jelas, dan matanya bisa menyala di kegelapan. Rahman berusaha menyekolahkan anak itu jauh ke kota, berharap orang-orang desa tidak melihat perubahan tersebut. Namun, setiap kali anak itu jauh dari sungai, tubuhnya menjadi sakit lemah. Rahman kini terjebak di antara dua dunia. Dunia manusia yang menuntut keteraturan, dan dunia gaib yang menagih janji. Ia tahu, waktunya semakin dekat untuk membayar hutang. Kekayaan yang ia nikmati kini terasa seperti belenggu, bukan lagi berkah. Dan siluman ular terus menunggu dengan sabar namun pasti. Desa mulai resah dengan tanda-tanda aneh yang semakin sering muncul. Hewan ternak mati misterius, banjir datang silih berganti, dan suara desis ular terdengar jelas di malam hari. Beberapa pemuda desa nekat menyelidiki sumber keganjilan itu. Mereka sering berkumpul diam-diam di tepi sungai, berusaha mencari bukti. Suatu malam, seorang pemuda mengaku melihat Rahman berbicara dengan sosok perempuan di air. Perempuan itu cantik namun bermata ular, lalu lenyap ke dalam sungai. Cerita itu menyebar cepat, membuat warga semakin yakin ada perjanjian gaib yang mengikat Rahman. Namun,
Tak ada yang berani menuduh langsung karena kekuasaan Rahman terlalu besar. Rahman mendengar kabar ini dan marah besar. Ia memerintahkan pengawalnya mengawasi siapapun yang mencoba menyelidikinya. Namun, di balik amarahnya, ia sebenarnya gemetar. Siluman ular tidak pernah menyukai campur tangan manusia lain. Jika rahasianya terbongkar, Rahman tahu siluman itu sendiri bisa menuntut nyawanya sebagai gantinya. Warga desa mulai menggunakan istilah baru. Pesugihan ular. Mereka percaya Rahman memperoleh kekayaannya melalui jalan gaib. Nama Rahman kini disebut-sebut dengan nada sinis, bukan lagi kagum. Di pasar, orang berbisik saat ia lewat, dan beberapa bahkan membuat tanda tolak bala diam-diam. Seorang dukun kampung berani berbicara lantang. Ia mengatakan, kekayaan yang datang dari siluman tak akan pernah membawa ketenangan. Itu hanya jalan menuju kehancuran. Ucapan itu menyebar ke seluruh desa, membuat posisi Rahman semakin terpojok. Meski masih disegani, ia mulai kehilangan kepercayaan orang. Rahman berusaha menyangkal, tapi dalam dirinya ia tahu ucapan sang dukun benar adanya. Setiap malam ia semakin sulit tidur. Sosok siluman ular terus hadir, terkadang di ujung ranjangnya, terkadang di cermin, terkadang di genangan air. Senyumnya selalu sama, dingin, penuh tuntutan janji. Pada awal abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda mulai memperluas pengaruhnya di wilayah sungai. Mereka tertarik pada kekayaan batu mulia yang beredar, termasuk emas yang tiba-tiba melimpah di tangan Rahman. Seorang pejabat Belanda mendatanginya, menanyakan sumber kekayaannya. Rahman hanya menjawab singkat, "Dari perdagangan." Namun pejabat itu curiga. Ia memerintahkan penyelidikan mencatat setiap transaksi Rahman. Anehnya, jumlah emas yang beredar tidak masuk akal. Catatan kolonial menyebut bahwa emas Rahman seolah muncul tanpa asal. Mereka menduga ada jaringan penyelundupan, padahal sumber sebenarnya jauh lebih kelam. Keberadaan Belanda justru membuat Rahman semakin terhimpit. Kini bukan hanya warga desa, tapi juga penguasa kolonial yang mengawasinya. Ia merasa dijepit dari dua arah. Manusia yang curiga dan siluman yang menagih janji. Hidupnya semakin rapuh meski hartanya semakin menumpuk. Anak pertama Rahman kini mulai tumbuh remaja. Namun, tubuhnya sering menunjukkan tanda-tanda mengerikan. Sisik hijau makin jelas di punggung dan lengannya. Kadang-kadang, lidahnya terbelah dua ketika berbicara, lalu kembali normal. Rahman dan istrinya ketakutan, tapi hanya bisa menangis dalam diam. Suatu malam, anak itu pulang dari sungai dengan tubuh penuh luka gigitan. Anehnya, darah tidak banyak keluar, seolah luka itu diciptakan, bukan digigit hewan biasa. Anak itu berkata, "Samar." Ibu itu datang lagi, dia bilang aku akan dibawanya suatu hari nanti. Mendengar itu, istri Rahman menjerit histeris. Rahman berusaha menenangkan keluarganya, tapi dalam hatinya ia sadar inilah konsekuensi janji yang ia buat. Ia mencoba mencari dukun untuk menolong, tapi setiap kali ritual dilakukan, selalu gagal. Bahkan ada dukun yang jatuh sakit setelah mencoba melawan kekuatan gaib yang melindungi anak Rahman. Tetua desa kembali memperingatkan Rahman. Janji gaib bukan hanya milikmu, tapi juga diwariskan. Anakmu dan cucumu akan menanggung akibatnya, katanya dengan wajah serius. Rahman terdiam karena ia tahu semua itu benar. Namun ia tidak berani menceritakan perjanjian malam purnama itu. Kekayaan Rahman kini tidak lagi membuat orang iri, tapi justru takut. Anak-anak dilarang mendekati rumahnya, dan orang tua enggan menerima undangan pesta darinya. Rahman semakin terisolasi. Kekayaannya menumpuk, tapi ia tidak punya sahabat sejati. Ia hanya ditemani rasa takut yang makin menebal.
Di dalam dirinya, Rahman mulai menyesali keputusannya. Namun penyesalan itu datang terlambat. Ikatan gaib sudah terlalu kuat. Siluman ular selalu mengingatkan, "Keturunanmu milikku." Setiap kali Rahman melihat anaknya, hatinya teriris antara cinta seorang ayah dan hutang seorang manusia. Putus asa, Rahman mencari cara untuk memutus perjanjian. Ia mendatangi seorang ulama tua yang dikenal memiliki ilmu tinggi. Ulama itu mendengarkan kisah Rahman dengan tenang, lalu berkata, "Engkau telah membuka pintu yang tidak seharusnya. Jalan keluar ada, tapi harus dengan pengorbanan besar." Rahman diminta melakukan tirakat panjang, puasa, salat malam, dan menjauh dari sungai. Selama beberapa minggu ia mencoba menjalani itu, berharap ikatan gaib melemah. Anehnya, selama masa tirakat, kekayaan yang biasanya muncul tiba-tiba berhenti datang. Rahman mulai percaya ia bisa terbebas. Namun, siluman ular tidak tinggal diam. Dalam tidurnya, Rahman disiksa mimpi buruk lebih hebat dari sebelumnya. Anaknya jatuh sakit, istrinya ketakutan, dan hewan ternak mati mendadak. Ulama itu memperingatkan, semakin engkau melawan, semakin ia menuntut. Rahman kini berada di persimpangan, terus melawan atau menyerah. Rahman mulai goyah dalam tirakatnya. Ia kembali tergoda oleh kekayaan yang mudah datang. Hutang baru mulai menumpuk karena ia menghentikan perdagangan emas. Ia pun kembali ke sungai diam-diam membawa sesajen seperti dulu. Malam itu, siluman ular muncul dengan senyum penuh kemenangan. "Engkau mencoba mengingkari janji, wahai manusia," katanya dengan tatapan tajam. "Kini hutangmu semakin besar." Rahman memohon ampun, berjanji akan setia. Siluman itu hanya tertawa, lalu berkata, "Kau akan kuberi kekayaan lagi, tapi keturunanmu tak bisa lagi kau selamatkan." Kata-kata itu menusuk hati Rahman. Rahman pulang dengan wajah muram. Kekayaannya memang kembali mengalir, tapi kini ia merasa benar-benar hancur. Ia tidak lagi berjuang demi keluarganya, melainkan demi menenangkan siluman. Hidupnya kini sepenuhnya terikat, tak ada jalan keluar. Janji yang retak membuat ikatan semakin keras. Beberapa bulan kemudian, tragedi besar menimpa keluarga Rahman. Istrinya ditemukan pingsan di kamar, dengan bekas lilitan di leher dan tubuhnya. Ia selamat, tapi trauma mendalam menghantui. Dalam bisikan samar, ia berkata bahwa perempuan bermata ular datang menghampirinya di malam hari. Sejak itu, istrinya sering sakit-sakitan. Tubuhnya lemah dan pandangannya kosong. Rahman berusaha membawa tabib, tapi tidak ada yang bisa menyembuhkan. Setiap kali ia memandang istrinya, ia merasa dosa itu semakin nyata. Ia sadar, bukan hanya dirinya yang menanggung beban, tapi keluarganya pun ikut menderita. Warga desa makin yakin bahwa rumah Rahman telah dikutuk. Mereka menjauh, bahkan ada yang pindah ke tempat lain. Rahman kini benar-benar terasing. Kekayaannya tidak mampu menolong siapapun yang ia cintai. Ia hanya duduk termenung di tepi sungai, bertanya dalam hati, apakah semua ini sepadan? Suatu malam, Rahman memutuskan menyelam ke dasar sungai, mencari jawaban. Ia membawa obor kecil dan jimat pemberian ulama. Saat menyelam, ia melihat gua besar di dasar air, dihiasi batu permata berkilau. Di sana, siluman ular menunggu dalam wujud penuh, tubuh ular raksasa dengan wajah perempuan. "Disinilah kekayaanmu berasal," katanya sambil menunjuk tumpukan emas dan intan. "Semua ini milikmu selama kau setia padaku." Rahman terpukau sekaligus ngeri. Ia menyadari emas yang selama ini ia terima hanyalah sebagian kecil dari kekayaan gaib yang tersembunyi. Namun, setiap butir emas adalah belenggu yang makin menjerat. Rahman ingin berteriak, tapi suaranya tertahan. Siluman ular mendekat,
membisikkan kalimat yang menghantui. Kau milikku, dan begitu pula darah keturunanmu. Rahman kembali ke permukaan dengan napas tersengal, tubuh gemetar, dan hati penuh putus asa. Kini ia tahu, sumber kekayaan itu terlalu dalam untuk bisa diputuskan. Rahman mulai sering termenung di beranda rumahnya, menatap kosong ke arah sungai. Ia melihat bayangan masa depan yang kelam. Anaknya dibawa pergi, istrinya mati perlahan, dan dirinya ditelan siluman. Kekayaan yang ia miliki kini terasa seperti racun yang membunuh perlahan. Setiap kali ia menyentuh emas, kulitnya terasa panas seakan terbakar. Ia mulai takut menyentuh hartanya sendiri. Namun, setiap kali ia mencoba menjauh, emas itu selalu muncul lagi di hadapannya. Rumahnya penuh dengan kekayaan yang tak bisa ia buang. Ia seperti hidup di penjara emas. Warga desa semakin menjauh, Belanda semakin curiga, dan keluarganya semakin menderita. Rahman sadar, bayangan kehancuran itu tidak lagi sekadar ancaman, melainkan kenyataan yang semakin dekat. Malam demi malam, suara desis ular mengiringinya, seolah menghitung waktu menuju akhir dari perjanjian kelam itu. Beberapa tahun kemudian, istri Rahman melahirkan anak kedua, seorang perempuan. Kelahiran itu sempat membawa harapan baru, seakan memberi cahaya di tengah kegelapan. Namun, sejak bayi itu menangis pertama kali, tanda gaib langsung muncul. Di punggungnya tampak pola sisik samar berbentuk lingkaran. Rahman ketakutan, ia tahu betul apa arti tanda itu. Siluman ular sudah menandai anaknya sejak lahir. Istrinya yang masih trauma semakin terpuruk. Sering menangis diam-diam di malam hari. Mengapa harus anak kita lagi? Keluhnya lirih, seakan sudah tidak punya tenaga melawan takdir. Kedua anak Rahman kini tumbuh dalam bayang-bayang kutukan. Anak laki-laki semakin pendiam, sering duduk menatap sungai tanpa suara. Anak perempuan, meski mungil dan manis, sering bermimpi didatangi perempuan bermata hijau. Rahman hanya bisa pasrah, sadar bahwa siluman ular sudah mengambil kendali atas keluarganya. Tak lama setelah kelahiran anak kedua, desa dilanda wabah aneh. Banyak warga jatuh sakit dengan gejala yang tidak biasa, tubuh lemah, kulit dingin, dan mimpi buruk tentang ular. Tabib desa bingung, pengobatan tidak memberi hasil. Warga percaya wabah ini terkait dengan Rahman. Rumah Rahman dilempari batu oleh pemuda desa yang marah. Mereka berteriak bahwa semua malapetaka berasal dari pesugihan ular Rahman. Pengawal mencoba melindungi, tapi ketakutan semakin meluas. Rahman sadar ia kini bukan lagi tokoh terhormat, melainkan sumber kebencian. Malam itu, Rahman bermimpi siluman ular berkata, "Aku hanya menagih janjimu. Wabah ini hanyalah bayangan kecil dari kekuatan yang bisa kubawa." Rahman terbangun dengan tubuh menggigil. Ia sadar, semakin lama ia menunda, semakin banyak nyawa yang akan melayang. Warga desa akhirnya sepakat untuk melawan. Mereka mendatangi seorang dukun sakti dari daerah seberang sungai. Dukun itu membawa berbagai jimat, sesajen, dan doa-doa untuk mengusir pengaruh siluman ular. Malam itu, mereka melakukan ritual besar di tepi sungai. Rahman menyaksikan dari kejauhan, hatinya kacau. Ia takut ritual itu membangunkan amarah siluman, tapi ia juga berharap keajaiban terjadi. Suara mantra bergema, asap dupa memenuhi udara. Sungai yang biasanya tenang tiba-tiba bergolak, riak airnya tinggi seperti sedang marah. Tiba-tiba, seekor ular besar muncul di permukaan, menatap langsung ke arah warga desa. Banyak yang ketakutan dan lari terbirit-birit. Ritual gagal dan dukun itu sendiri jatuh pingsan. Malam itu, semua orang sadar bahwa siluman ular terlalu kuat untuk dilawan manusia biasa. Pagi setelah ritual gagal,
istri Rahman ditemukan tidak bernyawa di kamarnya. Wajahnya tenang seakan sedang tidur, tapi di lehernya ada bekas lilitan jelas. Rahman berteriak histeris, menyadari bahwa siluman telah mengambil orang yang paling dicintainya. Warga desa semakin yakin kutukan itu nyata. Mereka takut sekaligus lega, karena menganggap siluman sudah mengambil tumbal. Namun, Rahman justru semakin hancur. Kekayaannya kini tak berarti tanpa istrinya. Rumah besar itu terasa kosong, hanya menyisakan gema tangis anak-anak. Dalam keputusasaan, Rahman menengadah ke langit dan berteriak, "Ambil semua hartaku, tapi kembalikan keluargaku." Namun, jawabannya hanyalah desis ular dari dalam sungai. Tidak ada jalan kembali. Ia terjebak di antara kekayaan yang membelenggu dan kehilangan yang mengiris jiwa. Beberapa bulan kemudian, tragedi berikutnya terjadi. Anak laki-laki Rahman menghilang saat bermain di tepi sungai. Orang-orang mencari berhari-hari, tapi yang ditemukan hanya sepasang sandal kecil mengapung di permukaan air. Rahman jatuh terduduk, tubuhnya gemetar tak berdaya. Ia tahu siapa yang membawanya. Dalam mimpi malam itu, siluman ular muncul membawa anaknya, tertawa dengan suara melengking. Janji ditepati, katanya sambil melilit tubuh sang anak. Rahman hanya bisa menangis, tak mampu merebut kembali darah dagingnya sendiri. Desa kembali digemparkan, mereka yakin siluman masih haus tumbal. Banyak yang pindah meninggalkan desa, takut anak-anak mereka menjadi korban berikutnya. Nama Rahman makin dibenci, dianggap pembawa malapetaka. Ia kini benar-benar sendirian, terjebak dalam perjanjian yang ia ciptakan sendiri. Melihat kekacauan yang terjadi, pemerintah kolonial Belanda turun tangan. Mereka menyita sebagian besar harta Rahman, dengan alasan pajak dan pengawasan. Bagi Belanda, kekayaan Rahman terlalu mencurigakan dan mengancam stabilitas perdagangan. Rahman dipaksa menyerahkan emas dan tanah. Ironisnya, Rahman justru merasa lega. Baginya, kehilangan harta lebih baik daripada kehilangan keluarga. Namun, siluman ular tidak senang. Dalam mimpi, ia muncul dengan wajah murka. "Harta itu bukan milik Belanda, itu milik kita. Kau telah mengkhianatiku." Sejak saat itu, Rahman semakin sering sakit-sakitan. Tubuhnya melemah, rambutnya memutih lebih cepat. Ia merasa hidupnya semakin dekat dengan akhir. Namun, satu hal yang masih membuatnya bertahan. Anak perempuannya yang masih kecil, satu-satunya keluarga yang tersisa. Anak perempuan Rahman tumbuh berbeda. Semakin besar, kecantikannya semakin mencolok, tapi di balik itu ada aura aneh. Matanya sering berkilat hijau, dan kulitnya terkadang bersisik halus. Warga desa mulai menyebutnya Putri Siluman. Mereka takut sekaligus terpesona padanya. Rahman mencoba menyekolahkan anak itu jauh ke kota, tapi gagal. Setiap kali berpisah dari sungai, anak itu jatuh sakit parah. Seolah ada ikatan gaib yang menariknya kembali. Rahman akhirnya menyerah, membiarkan anak itu tumbuh di desa dengan segala misterinya. Dalam hatinya, Rahman sadar anak perempuan itu bukan sepenuhnya milik manusia. Siluman ular telah menanamkan warisannya. Ia hanya bisa berdoa agar putrinya tidak sepenuhnya direnggut. Namun, setiap kali menatap mata anaknya, ia melihat bayangan siluman yang menunggu saatnya tiba. Desa semakin dilanda teror. Malam-malam sering terdengar suara ular mendesis panjang dari sungai. Orang-orang mengaku melihat bayangan raksasa melintas di bawah permukaan air. Beberapa ternak hilang tanpa jejak, hanya menyisakan jejak sisik di lumpur. Rumah Rahman jadi pusat ketakutan. Jendela sering terbuka sendiri, suara langkah asing terdengar di dalam, meski tidak ada siapapun. Putrinya terkadang berbicara sendiri, seakan ada seseorang yang menemani. Ketika ditanya, ia hanya tersenyum dan berkata, "Ibu dari sungai datang menemuiku."
Rahman semakin tertekan. Ia mencoba membaca doa dan memasang jimat, tapi semua itu tidak berpengaruh. Siluman ular seakan ingin menunjukkan bahwa ia berkuasa penuh. Malam demi malam, Rahman merasa semakin dekat pada kehancuran. Rahman akhirnya kembali mendatangi ulama tua yang dulu menolongnya. Dengan wajah pucat, ia memohon agar anak perempuannya diselamatkan. Ulama itu menatapnya lama, lalu berkata, "Jalanmu sudah tertutup, tapi ada doa yang bisa memutus rantai kutukan jika engkau rela berkorban. Doa itu hanya bisa dilakukan dengan satu syarat. Rahman harus menyerahkan dirinya sepenuhnya sebagai tumbal agar anaknya terbebas." Rahman terdiam lama, air mata menetes di pipinya. Ia sadar inilah harga sebenarnya dari kekayaan gaib yang ia terima. Malam itu, Rahman bersujud lama di lantai rumahnya. Ia berdoa agar Tuhan mengampuni kesalahannya dan melindungi anaknya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rahman merasa sedikit tenang, meski ia tahu ajalnya sudah dekat. Pada malam bulan purnama, Rahman berjalan sendirian ke tepi sungai. Ia membawa dupa, sesajen, dan jimat terakhir yang dimilikinya. Warga desa diam-diam mengintai dari jauh, penasaran apa yang akan terjadi. Suasana malam sunyi, hanya suara air yang mengalir pelan. Tiba-tiba, permukaan sungai bergolak hebat. Siluman ular muncul dalam wujud paling mengerikan. Tubuh raksasa, mata hijau menyala, dan taring panjang berkilat. Rahman berdiri tegak meski tubuhnya gemetar. Ia berteriak, "Ambil aku, tapi lepaskan anak-anakku." Dalam sekejap, air sungai menelan Rahman. Warga yang menyaksikan menjerit, tapi tak berani menolong. Ketika air kembali tenang, Rahman sudah tidak ada. Hanya tersisa dupa yang masih mengepul. Sejak malam itu, kisahnya menjadi legenda. Orang yang menjual dirinya pada siluman ular demi kekayaan dan membayar dengan nyawa serta keluarganya. Sejak Rahman lenyap di telan sungai, desa berubah menjadi tempat sunyi. Banyak keluarga pindah takut kutukan siluman masih berlanjut. Rumah Rahman dibiarkan kosong, perlahan ditelan rumput liar. Warga hanya berani melintas dari jauh. Namun, anak perempuan Rahman masih hidup. Ia diasuh oleh seorang tetua desa yang iba padanya. Meski begitu, banyak orang tetap memandangnya dengan curiga. Mereka percaya darah siluman mengalir di tubuhnya. Anak itu tumbuh dalam kesepian, hanya ditemani bisikan gaib yang tak pernah pergi. Desa seolah menutup rapat kisah kelam itu, tapi bayangan Rahman tetap ada. Sungai Mahakam kini dianggap sakral sekaligus berbahaya. Tidak ada yang berani mandi atau memancing di malam hari karena takut siluman ular muncul kembali. Anak perempuan Rahman tumbuh menjadi gadis remaja dengan kecantikan luar biasa. Matanya hijau berkilat, kulitnya halus tapi terkadang terlihat bercahaya di malam bulan purnama. Banyak pemuda terpikat tapi tak ada yang berani melamarnya. Mereka takut mendapat kutukan yang sama seperti ayahnya. Gadis itu sering duduk di tepi sungai, seolah berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Warga yang mengintip melihat bayangan ular raksasa di permukaan air, lalu lari ketakutan. Bagi mereka, gadis itu bukan manusia biasa, melainkan titisan siluman. Namun, dalam hatinya, gadis itu penuh duka. Ia kehilangan ayah, ibu, dan kakaknya karena perjanjian gaib yang tidak ia minta. Setiap kali menatap sungai, ia merasa ada dua dunia yang menarik dirinya. Dunia manusia dan dunia siluman. Suatu malam, gadis itu mendengar suara panggilan dari dalam sungai. Suara lembut perempuan berkata, "Engkau darahku, engkau warisku." Ia berjalan pelan ke tepi air, lalu melihat wajah cantik siluman ular tersenyum padanya. Siluman itu berkata, "Ayahmu sudah menebus dosanya, tapi engkau tetap milikku. Kau akan mewarisi kekuatan dan kekayaanku." Gadis itu menangis, memohon agar dilepaskan.
Namun siluman hanya tertawa. Darah tidak bisa ditolak, ucapnya. Malam itu, gadis itu pingsan di tepi sungai. Ketika ditemukan warga, matanya memancarkan cahaya aneh. Sejak itu, gosip tentang putri siluman semakin kuat. Warga percaya perjanjian Rahman belum berakhir, hanya berganti pewaris. Meski penuh misteri, gadis itu akhirnya menikah dengan seorang pedagang dari luar desa yang tidak percaya pada cerita siluman. Mereka pindah ke kota, meninggalkan desa yang penuh kutukan. Namun, bisikan gaib tidak pernah hilang. Keluarga baru itu memiliki anak-anak yang sehat, tapi setiap generasi selalu ada satu yang terikat dengan mimpi tentang sungai dan ular raksasa. Seolah perjanjian Rahman menetes melalui darah, turun-temurun tanpa bisa dihindari. Desa Mahakam tetap menyimpan kisah itu. Rumah Rahman dibiarkan runtuh dianggap angker. Orang tua sering melarang anak-anak bermain di sungai sambil berkata, "Jangan ulangi kesalahan Rahman, jangan tergoda kekayaan dari siluman." Kisah Rahman juga terekam dalam catatan kolonial Belanda. Seorang pejabat menulis laporan tentang seorang pedagang kaya raya yang hilang misterius di sungai, diduga karena praktik ilmu hitam. Catatan itu disimpan di arsip kota Samarinda. Bagi kolonial, kisah itu hanya anekdot, tapi bagi warga lokal, itu bukti nyata. Mereka percaya kekuasaan dunia gaib jauh lebih besar dari manusia, bahkan lebih kuat dari senjata Belanda. Sungai menjadi saksi yang tidak pernah berdusta. Catatan itu kini menjadi dokumen berharga, menghubungkan antara mitos dan sejarah. Rahman bukan lagi sekadar cerita rakyat, tapi tokoh nyata yang hidup di persimpangan dunia manusia dan dunia siluman. Seiring waktu, cerita tentang Rahman menyebar ke berbagai daerah. Orang-orang menyebutnya contoh nyata pesugihan ular. Banyak yang tertarik, banyak pula yang takut. Ada yang mencoba meniru dengan membuat ritual serupa di sungai lain. Namun, hasilnya selalu tragis. Ada yang hilang di sungai, ada yang mati mendadak, ada yang keluarganya terkena kutukan. Kisah Rahman menjadi peringatan bahwa perjanjian gaib tidak pernah membawa kebahagiaan. Kekayaan hanyalah umpan, sementara harga yang harus dibayar terlalu mahal. Meski begitu, hasrat manusia tidak pernah padam. Hingga hari ini, masih ada yang percaya bahwa siluman ular bisa memberi kekayaan jika berani menukar jiwa dan keturunan. Warga desa mulai mempercayai bahwa siluman ular adalah penjaga Sungai Mahakam. Ia bukan sekadar makhluk jahat, melainkan penguasa gaib yang menjaga keseimbangan. Rahman dianggap bersalah karena melanggar batas, meminta sesuatu yang bukan haknya. Sejak itu, setiap tahun warga mengadakan ritual sederhana. Membuang bunga dan sesajen ke sungai sebagai tanda penghormatan. Bukan untuk meminta kekayaan, tapi agar siluman tidak mengganggu kehidupan mereka. Sungai dijaga dengan penuh rasa takut dan hormat. Kisah Rahman pun diposisikan sebagai pelajaran. Jangan melawan aturan gaib. Kekayaan bisa dicari dengan kerja keras, tapi jika jalan singkat dipilih, maka bayaran yang diminta tidak akan pernah sanggup ditanggung. Generasi demi generasi, keturunan Rahman masih dibayangi kutukan. Beberapa cucunya menjadi kaya mendadak, lalu jatuh miskin tiba-tiba. Ada pula yang meninggal misterius di sungai. Orang-orang percaya, siluman ular masih menagih janji yang belum lunas. Di kota, nama keluarga Rahman masih membawa stigma. Mereka dipandang aneh, dianggap memiliki hubungan dengan dunia gaib. Meski ada yang berhasil hidup normal, bisikan gaib tetap hadir di malam hari. Mimpi tentang ular raksasa tidak pernah hilang. Kutukan darah itu menjadi bukti bahwa perjanjian gaib tidak pernah benar-benar berakhir. Ia melekat, menetes bersama garis keturunan,
menunggu waktu untuk menagih. Kisah Rahman akhirnya menjadi legenda hidup. Orang tua menceritakannya kepada anak-anak menjelang tidur sebagai peringatan agar tidak serakah. Para pendongeng membawa cerita itu ke pasar malam, membuat orang bergidik sekaligus terpesona. Rahman digambarkan sebagai manusia yang tergoda jalan singkat menuju kekayaan, tapi lupa pada akibatnya. Siluman ular digambarkan cantik sekaligus mengerikan, penggoda yang tidak pernah kehabisan cara untuk menjerat manusia. Legenda itu hidup ratusan tahun, berpindah dari mulut ke mulut. Dari desa kecil di tepi Mahakam, kisah itu menyebar ke seluruh Nusantara, menjadi bagian dari sejarah lisan bangsa. Kini, kisah Rahman masih diceritakan. Bukan sekadar dongeng, tapi sebagai peringatan. Sungai Mahakam tetap dianggap sakral, tempat di mana manusia pernah membuat perjanjian dengan siluman. Malam bulan purnama, warga masih enggan mendekat. Rahman tidak pernah kembali, tapi jejaknya tetap hidup. Rumah yang runtuh, desa yang sunyi, dan garis keturunan yang masih dihantui. Kekayaannya hilang, tapi ceritanya abadi. Ia menjadi simbol harga mahal dari keserakahan. Sejarah mencatat manusia bisa menjadi besar, tapi juga bisa hancur oleh pilihannya sendiri. Dan di tepi Mahakam, bisikan gaib masih terdengar, mengingatkan bahwa perjanjian dengan siluman bukanlah jalan menuju kejayaan, melainkan pintu menuju kehancuran.